Kabarnya gimana? Baik. Coba ingin lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kali 2, 29. Berarti ada 7 yang belum masuk. 4 nggak masuk, 5 nggak masuk, berarti 2 lagi yang belum masuk ya. Kesini Safi sama Faris. Oh Pak, kita lanjut. Kita materinya analisis data. Oke, analisis data tujuannya adalah peserta didik yang mampu mengakses, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur dan sistematik untuk prestasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi praktis sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas atau manual. Kalau manual berarti tanpa menggunakan komputer, tanpa menggunakan handphone atau unplug. Ya. Oke, ini ya. Jadi tujuannya di kalian pas SD mampu mengolah, mengakses, mengelola. Lalu berikutnya tujuannya peserta ini mampu menambahkan sel, garis atau kolom ke dalam tabel dengan baik dan benar. Peserta ini mampu membuat tabel baru dan menambahkan bidang pada tabel dengan baik dan benar. Mengolah data secara efisien, terstruktur dan sistematis. Menganalisis data secara efisien dan terstruktur. Jadi kalau dari tujuan ini kira-kira apa yang sering kita pakai? Aplikasi apa yang sering kita pakai? Membuat tabel, menganalisis data, ya, salah satunya adalah Microsoft Excel. Kalau di online-nya pakai Spreadsheet, Google Spreadsheet, ya, oke. Jadi Microsoft Excel ataupun Google Spreadsheet atau yang lain, ya, itu adalah bagian dari kita bisa menggunakan untuk analisis data. Nah sekarang data itu seperti apa sih? Contoh data itu yang perlu kita butuhkan apa? Contoh data, coba. Nama, ya, identitas kita berarti data, ya kan? Apa lagi? Aira. Data. Daftar nama siswa, ada ya. Apa lagi? Ada daftar nilai. Ada daftar tiket kelas atau jadwal tiket. Ada lagi daftar peserta ekstrakurikuler. Itu data. Ya. Lalu kebutuhan data sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kamu hanya ingin mengetahui tentang nilai, berarti mungkin tabelnya sederhana, nomor nama, nilai. Kalau misalnya ada ingin ada tambahan yang lain seperti apa nih? Misalnya keterangan lulus atau tidak lulus. Oke ya. Nah pada kita buka dulu Microsoft Excel contoh. Kita buka Microsoft Excel ya. Sampel yang kita lakukan adalah Microsoft Excel. Ini ada dokumen. Oke, Bapak buka yang lain dong. Jadwal supervisi. Ini adalah sebuah data jadwal supervisi. Di dalam jadwal supervisi kita bisa melakukan
analisis data, mengurutkan data, mengurutkan data, kemudian bisa berdasarkan ascending, descending, ya, dan lain sebagainya. Contoh di nomor seperti ini kita akan urutkan data berdasarkan apa? Kelompok ini. Ascending ada small and large, jadi ascending A ke Z. Kalau A ke Z, berarti mengurutkan data dari yang kecil ke besar, benar nggak? Kemudian ada short, large to small atau descending, dari besar ke kecil. Kita coba. Ini angka 2 kita urutkan supaya dari besar ke kecil. Maka akan berurut ke besar ke kecil. Nama bisa juga kita urutkan berdasarkan abjad. Maka akan berurut sesuai dengan abjad. Ya. Terus tadi bagaimana untuk menyisipkan? Misalnya di sini, nah, mau disisipkan kolom lagi. Ini ada contoh. Mau disisipkan kolom ini jadi baris, ya. Kalau yang ke bawah itu kan baris, ya. Yang ke kanan itu kolom. Masih ingat nggak? Baris dan kolom. Ini kita mau sisipkan satu kolom di antara mata pelajaran dan kelas, atau mungkin jam beberapa. Ya. Caranya bagaimana? Menyisipkan. Ya. Salah satu kolomnya. Ada yang tahu? Menyisipkan? Arvin? Arvin? Enggak. Dari sini. Sisipin satu kolom. Satu kolom di antara A atau F dan F. Itu namanya menyisipkan. Dia ada kolom tambahan. Caranya bagaimana? Klik kanan di sel yang akan kita sisipkan di bagian atas. Misalnya di F. Ini bisa kita klik lagi, klik kanan insert. Berarti kalau baris sama ya. Kalau baris akan kita sisipkan berarti sama caranya. Ada yang mau coba? Baris. Menyisipkan satu baris. Ya. Kembali. Bagus. Fitri, Fitri. Ya. Imawan, iya mah. Gus, ngomong Pak. Tadi Arvin menyisipkan kolom, sekarang baris. Berarti dari saya di sini antara Kamis tanggal 8 dan 9 atau 4 mau disisipkan. Ayo. Bagus. Bagus. Nah, itu bagus. Bagus banget tuh. Bagus. Sisipkan, cara kamu. Mau sisipkan di mana? Nah, ini sama ya, menyisipkan satu baris. Jadi diklik di kolom bagian barisnya, klik tombol kanan mouse, baru lakukan insert. Oke? Nah, sekarang tadi udah mengurutkan data. Nah, sekarang coba Bapak ingin kalian bermain mengurutkan data secara manual. Kamu punya tanggal lahir? Berarti punya umur?
kalian buat tulisan umur kalian di sini. Umurnya berapa? Misalnya 15 tahun. Koma berapa bulan? Kalau koma 4 ya berarti masih 15, tulis 15. Kalau koma 5 dibulatkan ke atas ya, jadi 16. Oke? Bisa nggak? Jadi tulis yang besar pakai spidol di sini. Pakai spidol boleh, kalau nggak pakai ini, ya. Usianya 14 tahun 7 bulan, berarti tulis jadi 15 ya. Di pembulatan aja, pembulatannya ke atas. Bisa nggak? Bisa. Ya. Ada yang banyak lahir bulan Juli, berarti hitung aja. Berarti Juli kemarin udah hitungan. Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti Juli, berarti misalnya 14 tahun 3 bulan. Berarti 14 tahun lagi tulis. Bisa ya? Oke. Kita nanti akan bermain bagaimana kalian mengurutkan data secara berkelompok. Ya. Oke, silakan dibuat di buku TIK-nya aja, buku informatika yang besar seperti ini. Tulis. Misalnya 15, terus angka 14, 15, ya. Nanti Bapak akan buat kelompok, kalian masing-masing bermain secara kelompok. Segera cepat, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membuat kelompok. Menulis umur. Nanti kelompoknya Bapak yang akan menulis. Ya, segera. Tulis umur kamu. Ya, kalau komanya 5 atau 5 ke atas pembulatan ke atas. Kalau di bawah itu pembulatan ke bawah. Misalnya 14, kamu usianya 14 tahun 7 bulan, berarti tulis 15. Ya. Oke. Kalau 14 tahun 2 bulan, berarti tulis 14. Iya, umur kamu masing-masing sendiri. Jadi tulis yang besar. Ya. Tulis yang besar, jangan kecil begini, besar. Besar. Pak. Iya. 16 bulan apa? Kalau 16 cuma 2 bulan ya 16 saja. Ya, udah 16. Ya. Oke, yang besar tulisannya ya. Yang besar, angkanya besar. Bulan apa gimana? Umur aja, umur. Pak, koma-komanya nggak usah. Komanya nggak usah. Oh, bulatin aja. Pembulatan. Iya. Umur. Oke. Tulisnya kira langsung 17, 16, 15, 14. Ya, oke. Nah, kurang gede sini. Tapi nggak apa-apa. Karena ini lihat. Oke, Bapak akan buat kelompok 4 orang. Ya, maka kamu berhitung angka 1, 2, 3, 4. Berhitung sampai 4, nanti yang atas 1. Oke, ayo, hitung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, ayo 4, 1, 2, 3, 4, 1, ini udah boleh? 2, 3, 4, 1, 2, ini siapa nih? 3, 4, ini 4, 1, 2, 3. Oke, tulis segera umur kamu, cepat. Tulis angka. Umur kamu. Kayak gini, misalnya 14, tulis 14, 15 tulis 15, 13 tulis 15. Banyak. Sudah. Ya, nomor 1 tadi siapa? Saya satu. Oke, nomor 1 bergerak ke sini semuanya. Berderet. Saya warna 1. Bawa, ininya bawa ya. Oke.
dua. Gerak dua. Dua ada ke sana, ya. Oke. Dua sana. Tiga siapa tiga? Tiga sini. Tiga. Nomor tiga. Empat. Yang empat belakang. Hadap ke sini. Oke. Satu. Dua. Sini. Dua. Tiga sini. Empat sana belakang. Empat sana. Mejanya agak maju. Mejanya dimajukan. Berdiri di belakang. Berderet. Oke. Geser. Berderet. Bangkunya maju. Berderet. Oke, bangkunya dimajukan supaya kamu geraknya bisa tuh, bangku. Kursi. Oke, dah. Oke, permainan ini adalah ketika Bapak menyampaikan urutkan data berdasarkan ascending, berarti kamu bergerak mengurutkan dari kanan ke kiri. Jadi yang Bapak lihat dari sini. Berarti ascending apa? Ascending kecil ke besar. Jadi yang paling kecil berasal ke sana, terus besar. Ini juga sama, paling kecil ke sini, besar ke sana. Sebelah sana juga sama ya, kecil. Ini juga sama. Nih. Tulis kamu. Oke. Jadi ada pergerakan, ya, pergerakan. Makanya kamu perlihatkan umurmu. Perlihatkan umur kamu masing-masing di masing-masing kelompok. Ya. Nanti kalau misalnya Bapak bilang urutkan data berdasarkan descending, berarti dari besar ke kecil. Kamu bergerak lagi, yang besar berarti sebelah sana. Besar berarti paling tua. Masya Allah. Oh, berarti ada komanya, Bapak lupa. Udah, kalau gitu komanya dipakai. Komanya dipakai supaya ini. Komanya dipakai. Komanya sama. Koma dipakai. Ya. Ya. Komanya dipakai, nak. Koma pakai. Oke. Berderet lah, Siap, berdiri. Ya. Oke, siap. 14,2 ya. 14,2. Oke, yang berikutnya. Ya. Oke, siap. Bapak, ayo berdiri semuanya masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok. Siap. Oke. Kita pertama, ayo. Oke, baik. Jadi dari permainan tadi adalah bagaimana kita bisa mengurutkan data dengan sebuah permainan. Ya. Kesimpulannya apa? Sekarang dalam mengurutkan data dengan adanya aplikasi, maka akan lebih mudah, benar kan?
Data yang beribu-ribu pun ketika kita lakukan urutkan data hanya dengan satu klik, ya, hanya dengan satu kali klik maka bisa langsung berurut, ya, itu. Jadi data yang banyak pun mudah sekali dengan bantuan aplikasi pengolah angka. Simpulan dari permainan tadi apa? Kekompakan, konsentrasi, kerjasama, kelompok, ya. Terus apa lagi? Kalau kelas kemarin ada yang bingung antara ganjil, menentukan mengidentifikasi itu angka ganjil genap, itu agak bingung. Ya. Memang angka 15 kan ganjil. Tapi kalau kita semuanya tadi ada yang lahirnya sama semua 15 semua, bingung ini ngurutinya. Kita bingung terus. Ya kan? Ya, guys, tugas kalian, ya, tugas kalian semua adalah membuat data ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Jakarta. Data ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Jakarta ada 13 kalau nggak salah. Lalu caranya bagaimana kalian untuk mendapatkan data tersebut? Ayo, caranya bagaimana untuk mendapatkan data tersebut? Dengan cara wawancara atau bertanya, ya, atau observasi, melihat atau mencari. Gitu. Lalu apa yang dibutuhkan untuk data school? Ayo, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan apa saja? Data ekstrakurikuler yang dibutuhkan apa aja? Hari pelaksanaan, eskul, apa lagi? Jam, boleh, nama pelatih, apa lagi? Tanda tangan. Berarti nomor, berarti itu nomor di tabelnya nomor, terus nama eskul, hari, tadi apa ya? Hari, terus jam pelaksanaan, nama pelatih perlu. Oke, nama pelatih. Berarti ada itu, ya. Oke, ada lagi yang mau tambahkan untuk data school sesuai dengan kebutuhan? Apakah mau juga kamu data anggota school? Ya kan? Repot. Jadi yang bapak yang kalian butuhkan yang tadi. Berarti tabelnya kira-kira apa saja tadi urutan tabelnya? Depannya dulu. Nama ekstra, berarti nomor dulu. Nama, school, terus hari latihan, jam latihan. Ditambahin keterangan deh, boleh. Oh, pelatih ya, pelatih. Terus kolom berikutnya keterangan. Keterangan kosongan aja, kosong. Tapi ada keterangan tapi kosong. Kalau suatu saat dibutuhkan, berarti ada tambah keterangan. Kalau enggak, berarti kosong. Misalnya ternyata ada perubahan hari, nah berarti di keterangan perubahan hari itu. Jadi begitu ya, Nak ya. Bahasanya kita membuat tabel sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Oke, terima kasih. Terakhir, mudah-mudahan hari ini, karena memang materinya adalah materi analisis data, tugas kalian Bapak kasih waktu sampai seminggu. Caranya bagaimana? Kirim via WhatsApp, ya. Di Excelnya atau spreadsheetnya kamu boleh screenshot kirim, atau kirim link Google Sheet-nya boleh.
ya. Kalau mau di screenshot boleh. Kalau mau dikirim Google Sheet-nya ke WhatsApp juga di bingung Pak ngirim Google Sheet, linknya gimana sih? Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.